kita berdua. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Saya Siva Salwa Aulia dan rekan saya Zara Aulia. Saya hai dong Zara. Hai. Oke, jadi kita berdua di sini akan membahas sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Oh iya Zara, kamu tahu gak sih sejarah masuknya Islam ke Indonesia? Tahu dong, bagian masyarakat Indonesia itu kan menganut agama Islam ya. Nah, sejarah masuknya Islam ke Indonesia ini pertama kalinya ada yang menyebut pada abad ke-7, ada pula yang meyakini pada abad ke-13. Terus ada juga nih beberapa sejarawan menyebut Islam pertama kali memasuki wilayah Indonesia pada abad ke-7. Buktinya itu, masuknya agama Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi ditunjukkan oleh berita dari Cina dari zaman dinasti Tang. Nah, catatan tersebut menerangkan bahwa pada 674 Masehi di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan bernama Barus atau Fansur yang dihuni oleh orang-orang Arab yang memeluk agama Islam. Oh iya Zara, setahu aku kan buktinya itu belum kuat ya. Nah, ada nggak sih bukti-bukti yang kuat bahwa Islam itu berkembang di Pulau Jawa? Ada tuh, nah aku kan pernah baca nih di sebuah artikel, ada yang menyatakan bahwa bukti yang memperkuat dugaan bahwa Islam mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-11 adalah ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangka tahun 1082 Masehi. Selain itu juga ada jirat atau batu nisan khas Gujarati nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Nah, di daerah Jawa lainnya juga ada nih. Ada jirat yang dibuat pada masa kerajaan Majapahit, yaitu di Troloyo dan Trowulan. Kamu tahu nggak sih apa itu Troloyo? Nggak tahu nih, apa sih itu Zara? Nah, Troloyo itu adalah sebuah makam di Mojokerto yang terkenal karena adanya makam Syekh Jumadil Kubro atau kakek dari Wali Songo. Namun, komplek pemakaman ini masih menyimpan kisah yang tak banyak orang tahu. Oh, jadi gitu. Sekarang aku jadi tahu Troloyo itu apa. Nah, iya, jadi gitu. Ada juga nih 4 teori yang menyatakan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kamu tahu nggak sih 4 teori itu apa aja? Oh dong, teori yang pertama itu kan ada Gujarat, Arab, Persia, dan Cina bukan? Nah, betul tuh. Nah, sekarang aku mau jelasin keempat teori itu apa sih artinya. Teori yang pertama itu kan ada teori Gujarat ya. Nah, teori ini diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Suprapto yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui India. Nah, teori ini menyebutkan bahwa agama Islam masuk Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin suatu relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan ini tuh terletaknya ada di Aceh. Banyak juga bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Nah, jadi gitu teori Gujarat. Kemudian ada juga teori Arab. Nah, teori ini merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Vandler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bahwa bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia, bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Itu penjelasan tentang teori Arab.
Kemudian yang ketiga tuh ada teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang itu adalah negara Iran. Teori ini didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Husain. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Itu penjelasan dari teori Persia. Kemudian yang keempat, ada teori dari Cina. Teori ini merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh Panglima Muslim. Kamu tahu nggak nama Panglima Muslim yang membawa teori Cina itu siapa? Oh iya, aku tahu. Aku pernah baca kalau nama Panglima Muslim itu Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah kan? Yap, betul banget. Nah, Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah ini pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Nah, jadi itu penjelasan dari 4 teori yang aku tahu. Oh, jadi gitu. Ternyata sejarah masuknya Islam ke Indonesia banyak juga ya. Nah, sekarang yang dapat kita ambil dari obrolan barusan, sebagai pelajar yang berpendidikan, harus mengingat masa lalu sejarah Islam ke Indonesia. Jangan mengingat masa lalu terus ya guys. Oke, cukup sampai di sini obrolan kita berdua. Zara, terima kasih telah menemani podcast hari ini. Oke, sama-sama Siva. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan ya, karena kebenaran hanya milik wanita saja. See you semuanya.